Pak Heru, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat ya, ini hari kedua kita penyegaran kembali terkait implementasi kurikulum Merdeka. Di sini kita akan coba penyegaran lagi terkait materi tentang pembelajaran dan asesmen. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Saya Dwi Setiawati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan untuk jabatan saat ini sebagai pengembang kurikulum ahli pertama. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru di sini sudah pernah mungkin ya bertemu dengan saya sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, semoga tetap semangat. Mohon izin share screen. Kita akan sharing penyegaran kembali ya di sini terkait pembelajaran dan asesmen. Mohon izin. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan 4 hal. Mungkin pertama kita segarkan kembali terkait apa sih karakteristik kurikulum Merdeka sehingga nantinya yang dampak besarnya terhadap pembelajaran itu seperti apa. Kemudian poin kedua adalah tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Mungkin nggak terlalu detail di sana karena itu mungkin sudah diketahui lebih banyak sebelumnya. Jadi nanti mungkin sedikit saja untuk prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan pada poin 3, kita akan diskusi tentang perencanaan pembelajaran, dan yang keempat tentang pelaksanaan pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Nah, untuk karakteristik kurikulum Merdeka, ini pada kurikulum Merdeka ini untuk menunjang visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, dan berkebinekaan global yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya setelah mereka lulus itu akan memiliki kompetensi dan karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian kurikulum Merdeka ini memang dirancang untuk melakukan transformasi pembelajaran. Jadi fokusnya adalah perubahan pembelajaran. Transformasi pembelajaran, harapannya pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih bermakna kepada peserta didik sehingga nantinya menimbulkan kecintaan mereka terhadap pembelajaran dan membuat peserta didik menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi ini adalah 3 karakteristik utama pada kurikulum Merdeka. Pertama, kurikulum Merdeka ini fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajarkan dan pembelajarannya bisa lebih mendalam. Jadi materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka ini adalah hanya materi esensial saja sehingga guru bisa lebih mendalami satu materi tertentu dan tidak terburu-buru dalam menuntaskan materi tersebut sehingga kompetensinya juga bisa tercapai di sini. Kemudian adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini memberikan waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter yang dilakukan melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah satu wadah tersendiri yang memang untuk menguatkan menguatkan karakter dan kompetensi dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila tersebut pada peserta didik. Jadi di sini ada ruang yang lebih besar, ruang khusus tersendiri dalam penguatan pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran itu dibuat per fase dan jam pelajarannya yang fleksibel sehingga mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Jadi capaian pembelajaran saat ini dibuat per fase sehingga fleksibilitas dalam pembelajaran itu bisa dilakukan, mau yang dipelajari mana duluan, kemudian berikutnya apa. Yang penting akhir fasenya selama 2 tahun yang dicapai apa. Jadi guru lebih fleksibel dalam menentukan titik-titik capaian sebelum dia selesai dalam satu fase tertentu. Dan jam pelajarannya juga lebih fleksibel karena tidak dikunci per minggu, tapi dikuncinya per tahun sehingga satuan pendidikan lebih bebas, lebih memiliki
kebebasan dalam mengorganisasikan pembelajarannya, mau dengan pendekatan yang reguler, yaitu setiap mingguan, ataupun dengan pendekatan tematik, dengan pendekatan sistem blok, itu dibebaskan kepada satuan pendidikan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi ini adalah 3 karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang mungkin perlu kita segarkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke berikutnya, itu prinsip pembelajaran dan asesmen. Pada prinsip pembelajaran dan asesmen ini ada 5 ya masing-masing. Jadi ada 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Pada prinsip pembelajaran yang pertama, harapannya pembelajaran itu sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi pembelajaran tersebut dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat kemampuan peserta didik. Sampai sejauh mana kemampuan awal peserta didik, jadi pembelajarannya disesuaikan dengan tahapan perkembangannya masing-masing. Kemudian harapannya pembelajaran tersebut inspiratif, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan dan bermakna, dan mampu menimbulkan kecintaan belajar dan membangun pembelajar sepanjang hayat. Yang seperti saya sampaikan tadi, jika pembelajaran tersebut inspiratif, tentunya siswa-siswa tersebut juga tertantang dan proses pembelajaran jadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang prinsip ketiga, pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dan karakter dari peserta didik. Ya, Jadi proses pembelajaran tersebut harapannya mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi keseluruhan kompetensi dan karakter yang diharapkan berkembang itu bisa berkembang secara bersamaan. Kemudian prinsip yang keempat adalah relevan, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi memang harapannya pada dengan prinsip relevan ini, pembelajaran yang dilakukan ini sesuai dengan konteks lingkungan terdekat dan budaya peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi diharapkan dekat dengan apa yang dialami langsung oleh peserta didik. Kemudian juga prinsip yang kelima, pembelajaran diharapkan berorientasi pada masa depan, di mana pembelajaran tersebut harapannya mampu menyiapkan kemampuan peserta didik dalam menjalani dan menghadapi kehidupan sesuai dengan zamannya kelak. Jadi harapannya pembelajaran saat ini tuh memang mampu menyiapkan peserta didik itu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi di masa depan, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tanggung jawab mereka di masa depan itu seperti apa, kemudian tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan seperti apa, sehingga itu juga yang perlu kita siapkan, apa-apa saja yang perlu disiapkan kepada kemampuan apa saja yang perlu disiapkan kepada peserta didik agar mereka bisa survive dalam menghadapi tantangan di masa depan. Itu tadi terkait 5 prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada 5 prinsip assessment, jadi ada 5 prinsip pembelajaran, ada juga 5 prinsip assessment. Yang pertama, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi tidak terpisah-pisah ya Bapak Ibu. Assessment itu juga merupakan hasil assessment adalah umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Kemudian dalam merupakan juga fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik, yang tadi saya sampaikan juga sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua agar mereka dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi memang hasil assessment ini harapannya bisa menjadi umpan balik ya bagi baik peserta didik, pendidik, maupun orang tua dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya itu baiknya seperti apa. Jadi tantangan-tantangan hasil assessment tersebut bisa digunakan sebagai bahan refleksi juga untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan
fungsi asesmen tersebut dengan memberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini disesuaikan dengan fungsinya, apakah dia formatif, fungsinya seperti apa, nanti akan dibahas lebih dalam di sesi assessment, dan fungsi sumatif seperti apa, dan waktu serta teknik pelaksanaannya itu diberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu Guru untuk menentukan tekniknya, teknik apa, teknik assessment apa yang mau digunakan, dan kapan waktu pelaksanaannya, apakah setiap satu atau dua tujuan pembelajaran, atau hanya satu lingkup materi tertentu. Itu sekali lagi untuk waktu pelaksanaannya diserahkan kembali ke satuan pendidikan masing-masing atau bahkan ke guru ya, ke guru jika memang itu assessment sumatif untuk satu atau untuk lingkup materi tertentu. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Jadi harapannya asesmen yang dilakukan ini adil, proporsional, dan hasilnya juga valid dan dapat dipercaya untuk menyampaikan sejauh mana sih kemajuan belajar peserta didik. Jadi memang tujuan asesmen ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemajuan belajar peserta didik setelah dia melakukan proses pembelajaran. Nah, ini harapannya memang hasilnya valid dan dapat dipercaya sehingga memang benar-benar mampu menjelaskan sejauh mana kemajuan belajar peserta didik tersebut. Sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif, di mana laporan tersebut harapannya bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta bagaimana strategi tindak lanjutnya. Jadi harapannya laporan kemajuan belajar tersebut memang sederhana dan informatif, memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan saja, yang terkait perkembangan karakter dan kompetensi yang sudah dicapai oleh peserta didik. Kemudian pada bagian kelima, prinsip yang kelima, hasil asesmen tersebut digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi yang di sini yang hasil asesmen tidak hanya digunakan oleh pendidik atau peserta didik ya, tapi ke semua pihak yang terlibat, baik tenaga pendidikan dan orang tua wali. Mungkin highlight untuk tenaga pendidikan dan orang tua wali ini tentunya untuk jenjang tertentu ya. Orang tua wali itu mungkin lebih dekat ketika dia nanti masih di PAUD, kemudian SD kelas bawah, mungkin akan sedikit berkurang di jenjang-jenjang yang atasnya. Dan peran yang tenaga kependidikan dan orang tua wali, hasil asesmen tersebut penting untuk mereka saat di jenjang pendidikan khusus di LB. Itu tentu tenaga pendidikan dan orang tua wali pasti memanfaatkan hasil asesmen tersebut untuk bahan refleksi dalam mereka melakukan pendampingan atau mendampingi peserta didiknya dalam pembelajaran. Jadi harapannya hasil asesmen tersebut memang memberikan informasi yang cukup detail dan bisa digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta orang tua yang nantinya bisa menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Setelah kita refresh terkait prinsip pembelajaran dan asesmen, kita bisa masuk ke perencanaan pembelajarannya. Nah, ini adalah proses berpikir yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran. Ada 4 tahapan. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, berikutnya menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran itu sendiri, dan yang terakhir, merancang pembelajaran. Nah, poin penting yang harus dipahami yang harus diketahui kenapa kita perlu memahami capaian pembelajaran adalah bahwa memahami atau menganalisis capaian pembelajaran adalah ini hal yang sangat penting agar
pendidik tahu tujuan dan karakteristik dari mata pelajaran itu apa. Jadi ketika Bapak Ibu nanti memahami capaian pembelajaran, harapannya membaca mulai dari rasional, tujuan, karakteristik mata pelajaran. Tidak hanya langsung membaca capaian secara umumnya per fase atau capaian per elemennya. Jadi keseluruhan dokumen tersebut, keseluruhan dokumen capaian pembelajaran harapannya dibaca secara utuh. Karena pada bagian rasional Bapak Ibu akan mengetahui apa sih pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, kemudian bagaimana metode-metode apa atau pendekatan pembelajaran seperti apa yang bisa dilakukan untuk mata pelajaran tersebut, kemudian profil pelajar Pancasila apa, dimensi yang mana yang bisa dikuatkan oleh mata pelajaran tersebut. Jadi itu salah satu poin penting yang harus Bapak Ibu mungkin pahami ya ketika ingin menganalisa atau memahami capaian pembelajaran harus dibaca secara utuh. Nah, mungkin ini refresh juga terkait capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi pada setiap akhir fase. Jadi kompetensinya ini adalah kompetensi yang harus dicapai pada akhir fase. Jadi misalkan fase A berarti setelah dia di kelas 2, pada umumnya di kelas 2. Untuk mencapai kesananya, Bapak Ibu bisa menentukan strategi yang tepat. Maka perlu diketahui, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan dan karakteristik dari mata pelajaran tersebut. Nah, dalam CP memang kita banyak menggunakan kata kerja memahami ya, yang mungkin pada taksonomi Bloom itu dianggapnya sebagai suatu proses berpikir yang sederhana atau tingkat rendah yang di mana masuk sebagai C2 ya, kompetensi C2. Namun di sini pada penyusunan CP ini kita menggunakan pendekatan understanding by design yang disampaikan oleh Wiggins and Tides, di mana memahami tersebut merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik agar mereka dapat menjelaskan, mulai dari menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan informasi, serta bisa menggunakan berbagai perspektif dan bisa berempati atas suatu fenomena. Jadi memahami ini kemampuan yang tidak sederhana gitu ya, kemampuan yang cukup kompleks di mana mungkin bisa dimulai dari mereka bisa menjelaskan, menginterpretasikan, bahkan sampai mengaplikasikan informasi tersebut atau menerapkan informasi atau pengetahuan yang sudah didapat. Bahkan pengetahuan yang sudah didapat itu juga bisa digunakan untuk melihat dari sudut pandang yang lain, dari berbagai perspektif yang jadi pemahamannya itu tidak hanya sampai mereka mampu menjelaskan saja atau menginterpretasikan, tapi bahkan sampai mampu mengaplikasikan informasi atau pemahaman tersebut, pengetahuan tersebut, dan juga bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk melihat suatu permasalahan dari berbagai perspektif, dan juga bisa sampai berempati atas suatu fenomena, sehingga memahami di sini adalah proses berpikir tingkat tinggi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika memahami CP, kita memahami CP, harapannya kata kerja memahami itu tidak di tidak dipahami sebagai suatu proses berpikir yang sederhana. Nah, kita masuk ke merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran, baru Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada 3 alternatif dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP, jadi tinggal ngambil saja kata-kata kok memotong-motong CP-nya. Kemudian alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi kompetensinya ada apa saja, kemudian lingkup materinya apa saja, baru dijabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian pada alternatif 3, ini merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Jadi ini tidak
masing-masing elemen tidak dijabarkan sendiri, tapi lintas elemen. Jadi misalkan pada seperti bahasa Indonesia itu bisa ketika siswa menyimak dan ya dua elemennya bisa kita gabungkan untuk menjadi satu rumusan tujuan pembelajaran. Begitu juga matematika, misalkan untuk geometri dengan apa itu juga elemen yang lain itu juga bisa untuk digabungkan. Jadi memang kita perlu memahami karakteristik masing-masing mata pelajaran agar memudahkan kita dalam merumuskan tujuan pembelajarannya. Sehingga memang perlu dibaca keseluruhan dokumen CP dari rasional, tujuan, dan karakteristik. Utamanya karakteristiknya ya, karena dengan pada karakteristik itu menjelaskan detail terkait karakteristik masing-masing elemennya. Jadi kita tahu karakteristik masing-masing elemen dari capaian pembelajaran tersebut. Ini adalah satu contoh rumusan tujuan pembelajaran yang di highlight hijau ini kompetensinya, yang di highlight kuning ini lingkup materi. Jadi ini alternatif yang kedua ya, menganalisis kompetensi dan lingkup materinya. Contoh untuk yang alternatif 2, jadi mengklasifikasikan ini kompetensinya dan lingkup materinya adalah makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Jadi ini jadi satu rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, baru Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajarannya. Oh ya, mungkin ada yang kelewat tadi. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan 3 pendekatan ya, 3 taksonomi. Bukan, memilih maksudnya, memilih salah satu dari beberapa taksonomi. Jadi yang di panduan memang yang ditawarkan ada 3 taksonomi, yaitu taksonomi Bloom, kemudian taksonomi Marzano, dan taksonomi Wiggin and Tait. Tapi ketika nanti Bapak Ibu menemukan ada taksonomi lain dan sudah memahami taksonomi tersebut, boleh menggunakan taksonomi tersebut untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi lebih apa tidak hanya menggunakan satu pendekatan taksonomi, maksudnya tidak harus gitu ya menggunakan taksonomi Wiggin and Tait saja, atau hanya menggunakan atau harus gitu ya menggunakan taksonomi Bloom. Jadi bisa memilih, Bapak Ibu bisa memilih menggunakan taksonomi Bloom, bisa memilih taksonomi Marzano, ataupun yang 6 aspek pemahaman yang dikemukakan oleh Wiggin and Tait. Kemudian setelah merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi kalau rumusan alur tujuan pembelajaran itu sama dengan rumusan pada tujuan pembelajaran, yang membedakan ada urutannya saja. Jadi kalau alur tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah diurutkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan bisa pengurutannya dari yang konkret ke yang abstrak, bisa pengurutan deduktif, bisa pengurutan dari mudah ke yang sulit, dan juga bisa pengurutan hierarki, atau mau menggunakan pengurutan prosedural jika memang materi tersebut merupakan suatu prosedur kerja, atau bisa juga menggunakan pendekatan scaffolding. Jadi rumusan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu sama, hanya bedanya yang alur tujuan pembelajaran itu sudah diurutkan melalui berbagai pilihan pendekatan ini. Jadi ilustrasinya seperti berikut Bapak Ibu, ini fase awalnya tujuan kita ketika sudah merumuskan jadi alur tujuan menurunkan jadi alur tujuan pembelajaran, itu sudah urut mana yang dipelajari duluan, kemudian mana yang dipelajari kedua, sampai mana yang harus dipelajari terakhir, hingga setelah tersebut mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Ini contoh ilustrasinya. Setelah Bapak Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu bisa berupa RPP ataupun modul ajar.
Ketika satuan pendidikan atau Bapak Ibu guru sudah memiliki RPP, maka tidak harus membuat modul ajar. Begitu juga sebaliknya, jika sudah memiliki atau membuat modul ajar, maka tidak harus membuat RPP. Jadi salah satu saja yang harus dibuat, tidak harus membuat dua-duanya. Nah, apa sih yang membedakan antara RPP dan modul ajar? Perbedaannya hanya ada atau tidaknya media pembelajaran. Jadi kalau yang dinamakan RPP itu hanya memuat 3 poin, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian ada assessment, hanya ada 3 poin tersebut. Kemudian sedangkan pada modul ajar itu ada 4 poin, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, assessment pembelajaran, dan adanya media pembelajaran. Itu media yang digunakan tersebut bisa berupa bahan bacaan, kemudian lembar kegiatan, video, atau tautan situs yang memang perlu dipelajari oleh peserta didik. Jadi yang membedakan hanyalah ada atau tidaknya media pembelajaran. Jadi komponen minimum RPP ada 3, sedangkan komponen minimum modul ajar ada 4. Di mana assessment ini, yang ketik poin assessment ini meliputi rencana assessment untuk di awal pembelajaran dan rencana assessment di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Setelah menyusun atau merencanakan pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran, tentunya kita masuk ke bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan assessment. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu satu siklus yang berkesinambungan yang dilakukan mulai merencanakan pembelajaran, termasuk merencanakan assessment formatif dan sumatif yang akan dilakukan. Kemudian melakukan assessment formatif di awal pembelajaran untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Nah, di sini ketika sudah melakukan assessment formatif di awal pembelajaran, tentunya kita perlu melakukan penyesuaian perencanaan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, disesuaikan dengan kesiapan belajar atau capaian awal peserta didik. Nah, ini yang kita kenal dengan masuknya pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian setelah menyesuaikan rencana pembelajaran yang telah dibuat, Bapak Ibu baru melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode assessment formatif. Jadi setelah melakukan penyesuaian baru melaksanakan pembelajaran, dan tentunya saat pelaksanaan pembelajaran tersebut dibarengi dengan melakukan assessment formatif untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian sampai sejauh mana pemahaman peserta didik untuk tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian berikutnya baru melaksanakan asesmen sumatif untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, asesmen sumatif ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya, dan ke, ke semua siklus ini harapannya diikuti dengan refleksi untuk memberikan umpan balik baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmennya. Jadi harapannya setiap langkah kegiatan ini, mulai dari perencanaan, kita barengi dengan aktivitas refleksi. Apakah perencanaan yang sudah dilakukan sudah bagus? Jika tidak, maka apa yang harus diperbaiki dalam perencanaan tersebut? Begitu juga saat pelaksanaan dan saat asesmen dilakukan. Nah, kita mungkin spill sedikit terkait pembelajaran terdiferensiasi. Ini adalah 4 poin yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini adalah tindak lanjut dari hasil asesmen awal, di mana asesmen awal itu sendiri untuk mengukur kemampuan awal peserta didik pada lingkup materi tertentu. Jadi setiap satu atau dua setiap akan memasuki lingkup materi tertentu dilakukan asesmen awal, tapi tidak harus setiap untuk pelajaran berikutnya dilakukan asesmen lagi. Jika hasil asesmen sumatif dari pembelajaran yang dilakukan di awal sudah cukup memberikan informasi terkait kesiapan peserta didik untuk masuk ke pembelajaran berikutnya, maka untuk pembelajaran berikutnya tidak perlu dilakukan asesmen awal lagi. Nah, pembelajaran terdiferensiasi ini adalah tindak lanjut dari yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah mengetahui hasil asesmen awalnya. Jadi tahu peta jabaran
mmm, peta sebaran peserta didik, peta sebaran kemampuan peserta didik yang di rata-rata berapa banyak, yang di bawah rata-rata berapa banyak, dan yang di atas rata-rata berapa banyak, sehingga kita tahu tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi tersebut berfokus pada kesiapan atau capaian belajar peserta didik. Jadi tidak memang fokusnya hanya pada kesiapan atau capaian belajar peserta didik ya, tidak lagi ke hal yang lain. Di sini juga bukan berdasarkan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Jadi memang benar-benar fokus pada kesiapan atau capaian belajar peserta didik. Sampai sejauh mana kesiapan atau kemampuan peserta didik untuk masuk ke materi tertentu. Nah, ini juga poin yang ketiga, bukan berdasarkan gaya belajar visual, auditori, atau dan kinestetik. Jadi memang tidak untuk memfasilitasi gaya belajar ya. Jadi tidak untuk mengetahui juga asesmen di awal pembelajaran itu tidak untuk mengetahui gaya belajar peserta didik itu seperti apa. Apakah dia visual, auditori, atau kinestetik, tidak. Jika memang guru tahu itu, maka pembelajaran bisa disesuaikan atau bisa juga memang pembelajaran tersebut dilakukan untuk ketiga gaya belajar ini, memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini fokus pada capaian belajar peserta didik dan bukan berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dan ini poin terakhir yang harus yang menjadi poin penting juga dalam pembelajaran terdiferensiasi, yaitu bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini tidak mengarah pada terbentuknya persepsi pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar dan tidak. Jadi jangan ada lagi pelabelan kelas 1A ini ya siswanya pintar-pintar, atau kelompok kelompok misalkan, karena harapannya kita tidak membagi siswa ke dalam kelas-kelas tertentu yang kelas 1A ini misalkan kelas anak-anak yang pintar, 1B ini yang sedang-sedang saja, dan 1C ini anak yang butuh pendampingan. Harapannya tidak kita bagi per kelas, tapi dalam satu kelas tersebut ada kelas yang majemuk dan kita baru bagi ke dalam kelompok pembelajaran dalam kelas, dan harapannya kelompok itu pun tidak mengarahkan pada terbentuknya persepsi pengkategorian pada kelompok pintar atau kelompok yang tidak pintar. Jadi harapannya kelompoknya tersebut nanti bisa acak. Nah, untuk mencegah agar tidak muncul persepsi pengkategorian terhadap peserta didik dalam kelompok yang pintar atau tidak, ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam mengelompokkan peserta didik untuk keperluan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi harapannya yang pertama yang dilakukan, kelompok tersebut harapannya tidak permanen sepanjang tahun atau semester dan tidak berlaku di semua mata pelajaran. Jadi memang pengelompokan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil asesmen sumatif yang diperoleh. Hasil asesmen di awal pembelajaran, mohon maaf. Nah, nah otomatis ketika berdasarkan hasil asesmen di awal pembelajaran, maka untuk mata pelajaran matematika tentunya akan berbeda pengelompokannya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, karena kemampuan awal peserta didik tersebut pastinya tidak sama untuk masing-masing mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, perlu dipikirkan bentuk-bentuk tantangan yang lebih beragam bagi peserta didik yang sudah mahir. Jadi apa saja sih yang mungkin tantangan-tantangan yang bisa diberikan Bapak Ibu guru untuk peserta didik yang memang masuk kategori peserta didik yang kategori kelompok mahir. Kemudian yang ketiga, perlu dipikirkan bentuk pendampingan bagi peserta didik yang belum siap atau perlu bimbingan. Jadi apa bentuk pendampingannya seperti apa agar memang benar-benar bisa meningkatkan kompetensi peserta didik yang memang belum siap atau perlu bimbingan. Kemudian yang keempat, ada beragam peran yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk mendalami kompetensi yang dibangun. Jadi kita menyesuaikan, membagi peran-peran tersebut sesuai dengan kompetensi-kompetensi awal yang diketahui dari asesmen awal pembelajaran tersebut. Ini beberapa strategi dalam mengelompokkan peserta didik untuk keperluan pembelajaran terdiferensiasi agar tidak
mengkategorikan peserta didik menjadi kelompok yang pintar atau tidak pintar. Kemudian ini ada salah satu pilihan ya Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ada 3 opsi: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di mana masing-masing diferensiasi ini bisa digunakan bersama-sama. Jadi misalkan dalam satu pembelajaran Bapak Ibu menerapkan diferensiasi konten dan diferensiasi proses, atau pembelajaran berikutnya diferensiasi proses dengan diferensiasi produk. Jadi itu yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam melakukan diferensiasi pembelajaran, apakah itu diferensiasi kontennya atau materinya. Diferensiasi proses itu adalah selama melakukan proses pembelajaran yang berbeda-beda untuk masing-masing peserta didik. Bukan masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan peserta didik tadi, kelompok peserta didik. Kemudian diferensiasi produknya. Ini beberapa contoh yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Contohnya untuk diferensiasi konten ini, Bapak Ibu guru bisa menyediakan sumber belajar yang bervariasi, baik dari segi kompleksitas materi ataupun keterbacaannya. Misalkan peserta didik yang mungkin butuh bimbingan, perlu bimbingan, maka tingkat kompleksitasnya lebih rendah daripada peserta didik yang sudah mahir. Jadi sumber belajarnya yang berbeda-beda, bervariasi, baik dari segi kompleksitasnya maupun keterbacaannya. Kemudian bisa juga menyediakan teks untuk berbagai tahap membaca. Jadi bisa dengan bantuan menebalkan kata kunci untuk memudahkan siswa memahami teks. Mungkin yang memang butuh bantuan bisa dengan menggunakan eh, tahapan membaca tersebut. Jadi menebalkan kata kunci agar mereka memahami maksud dari teks tersebut. Atau bisa juga untuk diferensiasi konten ini bisa menggunakan berbagai media untuk membantu dalam penjelasan atau pemahaman, dan juga menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan bahasa keseharian siswa. Kemudian untuk diferensiasi konten, Bapak Ibu guru bisa juga menyediakan situs internet atau laman yang sudah ditandai dengan tingkat kesulitan yang berbeda sebagai sumber penelitian atau eksplorasi. Nah, untuk diferensiasi proses, ini Bapak Ibu guru dalam pembelajarannya bisa menggunakan berbagai media untuk membantu dalam penjelasan atau pemahaman. Jadi media-media yang digunakan mungkin akan berbeda-beda untuk masing-masing siswa. Kemudian bisa juga membuat lembar petunjuk pengerjaan yang mendetail dan umum. Jadi lembar petunjuk pengerjaan yang detail itu untuk peserta didik yang memang butuh pendampingan, dan lembar petunjuk pengerjaan yang umum untuk peserta didik yang mungkin di rata-rata atau sudah mahir. Kemudian bisa juga mengulang kembali pengajaran untuk siswa yang mengalami kesulitan. Jadi prosesnya berbeda. Ketika siswa yang sudah di rata-rata atau mahir, pembelajaran cukup sekali, tapi untuk siswa yang mengalami kesulitan kita ulang kembali pengajarannya agar lebih menguatkan pemahaman mereka. Kemudian prosesnya juga bisa dilakukan dengan membentuk kelompok tutor sebaya bagi siswa yang sudah mahir, sehingga dapat membantu siswa lain yang memang memerlukan bantuan. Jadi ini salah satu beberapa contoh ya Bapak Ibu dalam diferensiasi proses. Nah, untuk diferensiasi produk yang bisa dilakukan, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menyajikan hasil belajarnya. Bentuk-bentuk yang ingin disampaikan itu bisa mereka pilih sesuai dengan minat mereka. Misalkan ada yang ingin menyampaikan hasil belajarnya dengan presentasi, jika yang bisa juga memberikan opsi kepada mereka untuk menyampaikan hasil belajarnya berupa infografis, poster, atau dengan bermain peran. Jadi kita tidak menentukan di akhir proses pembelajaran nanti peserta didik diharapkan nantinya membuat presentasi dari rangkuman materi, tidak seperti itu. Tapi kita berikan kebebasan, yang penting mereka bisa menyajikan hasil belajarnya seperti apa. Untuk bentuk-bentuknya kita berikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bentuk apa yang akan mereka gunakan dalam menyajikan hasil belajar tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik memimpin diskusi dalam kelas tentang berbagai bentuk pengembangan produk. Misalnya mengajukan pertanyaan penelitian yang baik, atau menggunakan internet untuk mencari informasi, bisa juga dengan melakukan wawancara
atau menandai dan mengevaluasi kesalahan dalam bahan bacaan. Jadi ini alternatif langkah yang bisa dilakukan ketika memimpin diskusi dalam kelas tentang berbagai bentuk pengembangan produk gitu ya. Ini jadi beberapa contoh diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan baik dari diferensiasi konten, proses maupun produk. Kemudian untuk assessment, kita masuk ke assessment. Ini adalah definisi assessment sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tentang standar penilaian pendidikan pada PAUD, SD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi assessment adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Pada Permendikbud 21 itu dijelaskan juga bahwa assessment tersebut dibagi menjadi dua, assessment formatif dan assessment sumatif. Di mana assessment formatif yang bedakan antara assessment formatif dan assessment sumatif adalah tujuan dari dilakukannya assessment tersebut. Di mana assessment formatif ini dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi penilaian assessment formatif ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan sejauh mana perkembangan belajar peserta didik tersebut. Kemudian sedangkan asesmen sumatif ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi beda fungsi antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau formatif tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran, kalau sumatif untuk dasar untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, ini poin-poin yang harus diperhatikan dalam asesmen formatif. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik dan meningkatkan kualitas proses belajar. Kalau kesiapan belajar peserta didik ini diperoleh dari asesmen di awal pembelajaran. Untuk peningkatan kualitas proses belajar, ini dari asesmen formatif selama proses pembelajaran itu berlangsung. Dan asesmen formatif ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan peserta didik. Jadi, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, ini adalah dari assessment di awal pembelajaran, kemudian hambatan dan kesulitan selama mereka melakukan pembelajaran, dan untuk tahu sejauh mana sih perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian pada assessment formatif, instrumen assessment yang digunakan harapannya dapat memberikan informasi tentang kekuatan atau hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Jadi kekuatan atau apa yang perlu dikuatkan untuk peserta didik tersebut dan apa yang memang masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, asesmen formatif tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai raport atau keputusan naik kelas, kelulusan atau keputusan-keputusan penting lainnya. Yang digunakan untuk nilai raport, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, dan keputusan penting lainnya adalah asesmen sumatif. Nah, ini poin yang harus diperhatikan dalam asesmen sumatif. Ini adalah asesmen sumatif sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Jadi, asesmen sumatif itu tidak harus dilakukan di setiap satu tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi bisa satu atau lebih tujuan pembelajaran. Jadi, lingkup materi tertentu. Kemudian, asesmen sumatif ini dilakukan untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Yang tadi untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Kemudian dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Jadi sekali lagi pelaksanaan asesmen sumatif ini disesuaikan dengan pertimbangan pendidik. Jadi
pendidik berperan penting dalam menentukan kapan waktu proses pelaksanaan asesmen sumatif tersebut dan juga kebijakan satuan pendidikan. Nah, ini beberapa teknik penilaian yang bisa Bapak Ibu pilih ketika nanti melakukan assessment. Bisa berupa observasi, kinerja, proyek tertulis, tes lisan, penugasan, atau portofolio. Jadi bisa sangat beragam ya Bapak Ibu, jangan melulu pada tes tertulis. Jikapun melakukan tes tertulis, harapannya tes tertulis tersebut mampu mengukur literasi dan numerasi juga ya, kemampuan berpikir juga, jangan hanya tes soal tersebut terkait pemahaman terkait materi saja, tapi kompetensinya juga diharapkan dapat dinilai juga dalam tes tertulis. Sehingga harapannya ketika mendesain tes tertulis itu bisa dibuat beberapa stimulus yang beragam yang dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, bisa berupa eksplorasi tabel, grafik, atau ilustrasi, sehingga kita bisa menilai juga kemampuan berpikir anak seperti apa, logikanya, nalarnya bisa ditentukan pada soal-soal tertulis. Kemudian ini ya beberapa bentuk assessment yang khas dilakukan di SMK, assessment praktik kerja lapangan atau PKL, ada uji kompetensi kejuruan dan ujian unit kompetensi. Ini beberapa instrumen assessment yang bisa Bapak Ibu pilih, ada berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, atau grafik perkembangan. Ini dipilih sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan assessment dengan aktivitas pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya, kemudian kemudahan penggunaan instrumen dalam memberikan umpan balik. Itu yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan instrumen assessment. Kemudian untuk pelaporan hasil assessment ini dapat dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar atau yang kita kenal dengan raport, di mana laporan tersebut paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik itu sampai sejauh mana. Dan satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan format pelaporan hasil belajar yang diberikan kepada orang tua. Jadi formatnya seperti apa, ini dari pusat tidak mengunci, diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menentukan format raportnya. Format yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen itu adalah format yang menjadi rujukan kepada yang akan digunakan oleh tim dalam mengembangkan e-raport. Dan pada raport yang dicontohkan pada panduan pembelajaran dan asesmen itu sudah memuat komponen minimal raport yang harus disampaikan kepada orang tua. Tapi ketika satuan pendidikan ini ingin memberikan informasi lain pada rapor tersebut, maka diperbolehkan. Kemudian pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir semester. Jadi minimal setiap akhir semester laporan hasil belajar tersebut disampaikan kepada orang tua. Jadi tidak dilakukan di tengah semester boleh, yang penting tiap akhir semester dilakukan pelaporan hasil belajar kepada orang tua. Itu Bapak Ibu terkait pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya di sini ya bahwa untuk beberapa regulasi dan panduan terkait kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa akses di situs resmi kami di kurikulum.kemdikbud.go.id/rujukan. Pada bagian rujukan ini sudah langsung menyajikan pada halaman atau yang ngetek ke bagian regulasi dan panduan-panduan saja. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga tetap semangat. Saya kembalikan kepada Bapak Heri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi Setiawati untuk materi merancang pembelajaran dan asesmen. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Setiawati. Untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di chat Q&A.
Dan setelah itu nanti kami akan buka termin langsung untuk Bapak Ibu bertanya dengan cara raise hand. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk pada tim kami. Baik, Bapak Ibu, untuk Bu Dwi Setiawati, ini dari Bapak Jamisten Situmorang. Apa perbedaan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013? Kemudian dari Pak Sudirman Rana Sasmita, mohon penjelasan secara teknis tes formatif awal, baik yang bersifat kognitif maupun non-kognitif. Apakah pertanyaan-pertanyaan saat apresepsi di kegiatan pendahuluan bisa dikategorikan tes formatif awal untuk unsur kognitif? Itu Bu, yang untuk dua pertanyaan dulu. Silakan Bu Dwi Setiawati. Ya, baik Pak Heru, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Jamisten Situmorang cukup menarik ya. Apa perbedaan prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013? Jadi Beskap saat ini juga sudah menerbitkan ya panduan pembelajaran dan asesmen untuk K3 kurikulum 2013 karena menyesuaikan dengan regulasi terbaru tentang standar proses dan standar penilaian. Jadi di situ juga dicantumkan prinsip pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 yang dimana prinsip pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum Merdeka dengan prinsip pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013 tidak ada perbedaan, Bapak. Jadi sama saja prinsipnya. Untuk prinsip pembelajarannya sama, prinsip asesmennya juga sama. Jadi prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka sama juga dilakukan untuk prinsip pembelajaran pada kurikulum 13, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 itu pada struktur kurikulumnya dan adanya capaian pembelajaran sebagai rujukan untuk menentukan sejauh mana capaian pembelajaran di setiap fasenya. Jadi tidak untuk prinsip pembelajaran dan asesmennya tidak ada perbedaan. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dokumennya ada di SIKN juga di kurikulum.kemdikbud.co.id untuk panduan pembelajaran dan asesmen di kurikulum 2013. Mungkin itu untuk Pak Jamisten. Kemudian Bapak Sudirman Rana Sasmita, mohon penjelasan tentang contoh teknis tes formatif awal yang baik dan bersifat kognitif. Kalau yang baik ini sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya Pak. Kita tidak bisa menentukan ini baik untuk di kelas ini, tapi belum tentu baik untuk sekolah yang lain. Jadi intinya bentuknya itu bisa sangat beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak harus satu bentuk tes tertulis ya Bapak Ibu, ketika melakukan tes di awal pembelajaran bisa hanya memberikan pertanyaan saat persepsi, itu masuk dalam tes formatif di awal pembelajaran. Jadi itu menjawab juga ya Pak ya bahwa pertanyaan-pertanyaan saat persepsi di kegiatan pendahuluan itu bisa dikategorikan sebagai tes formatif di awal pembelajaran. Tapi bentuknya jangan hanya tertulis gitu ya, Bapak Ibu bisa berupa mengajukan pertanyaan, misalkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, cukup dengan tanya jawab singkat saja, jadi tidak harus tes tertulis. Bentuknya bisa sangat beragam, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Harapannya sih ketika melakukan tes formatif pun siswa tidak merasa dites, itu harapannya. Jadi misalkan untuk di kelas awal, kelas 1 misalkan ya, contohnya kita ingin tahu siapa saja yang mungkin belum bisa menulis, siswa yang belum bisa menulis. Kita pengen tahu apakah semua siswa di kelas kita itu bisa menulis. Cukup kita beri mereka satu lembar kertas, kemudian kita ajukan pertanyaan, mereka diminta menulis. Misalkan tuliskan namamu pada kertas tersebut atau nama orang tuamu pada kertas tersebut. Nah, dengan begitu kita tahu siswa mana saja yang sudah bisa menulis dan siswa mana saja yang belum bisa menulis. Maka untuk kemampuan menulisnya kita bisa tahu, oh ternyata
30% peserta didik saya ini belum bisa menulis, 70% sudah bisa menulis, maka apa yang harus dilakukan? Penyusunan pembelajaran apa yang bisa dilakukan? Jadi, kalau tadi yang disampaikan ini terkait, pertanyaan saat persepsi di kegiatan pendahuluan bisa apakah bisa dikategorikan sebagai tes formatif di awal pembelajaran? Itu bisa, Pak, bisa memang bisa disebut sebagai asesmen di awal pembelajaran. Tapi harapannya memang bentuknya beragam ya Bapak Ibu, jangan hanya berupa tes tertulis, bisa tanya jawab singkat, atau misalkan langsung siapa yang tahu, langsung raise hand. Berarti kalau banyak yang raise hand berarti sebagian besar bisa, walaupun nantinya kita belum bisa memastikan apakah jawaban mereka sesuai. Setidaknya kita tahu, oh mereka yang raise hand banyak berarti kemungkinan ketika dia berani raise hand berarti berani menjawab sudah mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin itu Pak Heru, atau langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya langsung saja Bu, Oke, baik. pertanyaan yang ada di chat itu. Baik, terima Iya, kasih Bu. baik. Makasih. Ini dari dokter, mohon maaf, Dokter Latifah Hasanah, Ibu Latifah, apakah ATP harus tercapai dalam waktu 1 hari atau berapa lama, dan apa indikator ATP telah tercapai? Mungkin menjawab yang pertama dulu ya, apakah ATP harus tercapai dalam waktu 1 hari? Kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dalam satu fase. Nah, otomatis tidak bisa tercapai dalam waktu 1 hari, Bapak Ibu ya. Kalau tujuan pembelajaran mungkin bisa yang 1 kali pertemuan, atau kadang bahkan satu tujuan pembelajaran itu baru dicapai beberapa pertemuan, tidak bisa selesai dalam satu pertemuan gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kalau ATP tentunya tidak bisa dicapai dalam 1 hari karena ATP itu disusun satu fase. Jadi apa paling tahunya tercapai ya setelah akhir fase, setelah ATP tersebut selesai. Tapi kalau yang dimaksud ini adalah TP, tujuan pembelajaran, maka itu disesuaikan saja apakah TP tersebut, justru Bapak Ibu guru di sini yang tahu apakah TP tersebut bisa selesai dalam 1 kali pertemuan atau memang butuh 2 kali pertemuan untuk menyelesaikan satu TP. Jadi memang Bapak Ibu guru tersendiri yang tahu materi tertentu apakah bisa selesai satu TP atau tidak. Justru inilah yang keleluasaan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Guru bebas menentukan waktu penyelesaiannya sampai sejauh mana, karena kita juga tidak membatasi jam pelajarannya per minggu gitu ya. Jadi bebas mau cut off-nya di mananya. Jadi tidak untuk satu materi boleh tuntas 1 hari, tapi kalau dirasa memang belum tuntas untuk satu TP tersebut untuk selesai dalam satu pertemuan, boleh dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dan apa indikator TP sudah tercapai? Nah, indikator TP yang tercapai itu ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran ya. Ketika menyusun perencanaan pembelajaran, kita pasti ngambil satu TP dari satu ATP. TP tersebut TP tersebut bisa tercapai jika apa? Itu yang kita tentukan. Jadi cara assessment seperti apa yang kita perlu lakukan untuk mengetahui pencapaian peserta belajar didik itu. Misalkan tentang memahami tujuan pembelajarannya, siswa mampu membaca dan memahami maksud bacaan. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai? Tentunya dengan berarti siswa tersebut harus mampu membuat rangkuman ya. Baik, nanti bentuk penyampaian rangkumannya seperti apa. Jadi ketika dia sudah bisa membaca dan memahami maksud bacaan, untuk tentunya siswa tersebut bisa membuat rangkuman atau membuat kesimpulan dari suatu bahan bacaan tertentu. Lah itu ukuran indikator ATP tersebut telah tercapai itu disesuaikan dengan lingkup materinya. Jadi tidak bisa sama untuk masing-masing tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran satu tentu indikatornya akan sangat berbeda dengan tujuan pembelajaran yang lain. Bagaimana ATP tiap fase tersebut bisa tercapai? Makanya ketika menurunkan CP menjadi TP, harapannya tuntas satu fase sehingga
setiap TP-TP tersebut mengarahkan ke tercapaian tujuan pembelajaran sampai peserta didik tersebut sampai ke tujuan yang ingin dicapai di akhir fase. Jadi harapannya runtut ketika bagaimana Bapak Ibu pertama mungkin dari capaian pembelajaran harus diidentifikasi tujuan-tujuannya apa saja. Jika semua tujuannya sudah tercover, maka sudah dipastikan bahwa tujuan tersebut akan mencapai akhir fase. Nah, indikator untuk masing-masing TP-nya memang harus disesuaikan dengan materi yang ada di masing-masing mata pelajaran atau tujuan di masing-masing mata pelajarannya. Kemudian pertanyaan keempat, Bapak Suwandi, pada prinsip assessment 1, assessment merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran yang menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua untuk menentukan strategi berikutnya. Peran orang tua dalam menentukan strategi. Peran orang tua dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Jadi ini kan ditulisnya kan memang ya ketiganya ya, bagi kesemuanya guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, orang tua mungkin bisa memberikan masukan ya Bapak Ibu kepada mungkin kalau detail ke aktivitas pembelajarannya mungkin eh, orang tua mungkin tidak bisa detail memberikan masukan ya, tidak semua orang tua bisa. Cuman mungkin yang aktivitas pembelajaran yang umum, misalkan apakah dia ketika aktivitas di luar, ketika siswa peserta didik diminta membawa sesuatu atau kalau detail di dalam proses pembelajarannya mungkin ini saya juga agak kurang itu ya, terkait peran orang tua dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ini lebih ke umum ketika nanti memang pembelajaran tersebut melibatkan orang tua, tapi ketika memang pembelajarannya tidak melibatkan orang tua di dalamnya, tentu tidak bisa memberikan umpan balik ya bagi orang tuanya ya, tapi mungkin ya mohon maaf sebentar. Orang tua mungkin bisa memberikan apa ya, masukan kepada guru seperti misalkan, oh anak saya itu kayaknya dia lebih suka eh, terserah apa, misalkan dia lebih suka ke bentar. Nah, mungkin ketika asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan menjaga informasi yang holistik. Nah, peran orang tuanya seperti apa? Mungkin tentunya ketika mendampingi mendampingi anaknya belajar, orang tua tentunya mendengarkan ya keluh kesah siswa ketika mereka melakukan asesmen. Mungkin dari situ keluh kesah apa saja yang disampaikan oleh anaknya itu mungkin bisa disampaikan ke guru agar nantinya bisa
guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk peserta didik tersebut. Jadi mungkin masukan-masukan orang tua terkait kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi peserta didik selama melakukan pembelajaran itu bisa menjadi masukan juga pada guru terkait proses pembelajaran, strategi pembelajaran yang baik itu seperti apa. Mungkin demikian ya untuk Pak Suwandi, semoga bisa menjawab. Baik, ini Bu Eva Dwi Kumalasari. Untuk valid dan dapat dipercaya, maksudnya kalau valid dan dapat dipercaya ini tidak harus dengan teknologi atau alat bantu software gitu Bu ya. Maksudnya valid dan dapat dipercaya itu memang benar-benar bisa mengukur ketercapaiannya, benar-benar bisa nangkep capaian peserta didik itu seperti apa untuk mendeskripsikan masing-masing anak. Misalkan kalau tes tertulis mungkin tidak bisa bisa valid, bisa tidak ya Bapak Ibu guru karena itu kita tidak bisa pastikan saat itu dia apa kondisi fisiknya bagus atau tidak. Tapi ketika mungkin intinya asesmen yang dilakukan tersebut harapannya memang bisa memberikan informasi yang benar-benar tepat, jadi valid dan memang dapat dipercaya untuk untuk memberikan informasi terkait sejauh mana sih capaian belajar peserta didik. Jadi tidak harus menggunakan alat bantu atau software yang canggih gitu ya Bapak Ibu untuk eh, untuk menentukan bahwa asesmen tersebut sudah valid atau tidak. Tapi teknik asesmennya yang dilakukan itu harapannya sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan tujuannya, sehingga nantinya memang benar-benar bisa mengukur bahwa tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai, me- bukan berarti alat bantunya atau softwarenya yang canggih gitu ya. Kemudian kalau pengembangan alat bantu atau software yang canggih ini memang karena tidak disarankan juga, sebaiknya memang kalau software yang canggih ini berarti kan kemungkinan tes tertulis gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal harapannya jangan melulu tes tertulis, ada bentuk assessment yang lain yang bisa digunakan. Dengan presentasi kita bisa tahu sejauh mana pemahaman dia ketika menjelaskan, itu bahkan lebih valid dan lebih bisa dipercaya menurut saya daripada kita menggunakan software yang melulu apa, dengan tes tertulis, tapi dengan unjuk kinerja kita tahu sejauh mana kemampuannya. Jadi valid dan terpercaya ini tidak seperti kita bikin itu ya Bapak Ibu analisis hasil dari suatu percobaan, tapi kita tahu bahwa sejauh mana sih capaian belajar peserta didik untuk lingkup materi tersebut, sehingga asesmen apa yang harus dilakukan, teknik asesmen apa yang cocok, yang sesuai, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang bagus. Jadi tidak harus dengan bantuan alat bantu tertentu atau software ya. Kemudian berikutnya Ibu Eva Dewi Kumala lagi. Ini mungkin masuk ke yang P5 ya, atau bagaimana Bu Eva, bolehkah mengembangkan penilaian rubrik sesuai dengan teori yang berkembang, bukan hanya berdasarkan pengembangan dari sub-elemen tiap fase. Kalau untuk kalau untuk aktivitas hariannya, itu memang boleh mengembangkan penilaian rubrik sesuai dengan teori yang berkembang. Jadi tidak harus berdasarkan pengembangan sub-elemen atau elemen per fase ini contohnya untuk yang project ya Bapak Ibu. Karena kalau bahasanya elemen dan sub-elemen tiap fase ini menurut saya refers to dimensi elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi ketika pembelajaran aktivitas
proyek hariannya itu bisa mengembangkan rubrik penilaian sendiri. Jadi misalkan ingin menilai satu sub elemennya, ini bisa dikembangkan rubriknya sendiri yang nanti mungkin kalkulasi atau total dari pencapaiannya itu bisa dideskripsikan dari pengembangan subelemen per fasenya, jabaran capaian per fasenya. Baru nanti yang diraport itu yang jabaran per fasenya. Tapi ketika untuk rubrik harian itu bisa menggunakan pengembangan rubrik pengembangan penilaian sesuai dengan teori yang sudah ada. Kemudian Mimin Kusminar, adakah regulasi CP terbaru sesuai fase atau jenjang? Kalau regulasi CP terbaru kita masih mengacu pada Kepmen, bukan Kepmen, Kepka 033 ya Bapak Ibu, itu yang terbaru dan yang masih dirujuk sampai saat ini. Jadi masih mengacu pada Kepka 033 tahun 2022. Mohon maaf, tahunnya 2021. Sebentar. Oh iya, mohon maaf, tahun 2022, mohon maaf Pak, Kepka 033 tahun 2022. Pada saat kita merumuskan TPK ATP sering bertambah atau beranak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, rumusan TP ke ATP itu sama, jumlahnya juga sama. Jadi ketika menjabarkan ke TP-nya, ini boleh lebih banyak atau boleh sama dengan CP. CP ke TP-nya boleh sama, boleh lebih banyak. Tapi ketika sudah dirumuskan TP, menjadi ATP-nya itu sama. Jadi jumlah TP ke ATP itu jumlahnya sama. Ketika TP-nya 8, maka ATP-nya juga 8. Begitu ya Bapak Ibu. Tidak ada perumusan kembali TP menjadi ATP. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa, sebentar. Ketika dalam proses ini, di pemahaman ini, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran bahwa pertama memahami capaian pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi perumusannya itu ada di tujuan pembelajaran. Ketika sudah dirumuskan narasi tujuan pembelajarannya, tinggal menyusun alur tujuan pembelajaran. Jadi hanya menyusun saja, tidak ada merumuskan kembali alur tujuan pembelajaran. Tidak ya Bapak Ibu, tapi hanya menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Jadi tidak ada rumusan baru dari alur tujuan pembelajaran. Mungkin itu ya Pak Sarjono. Banyak contoh di PMM, berarti mungkin perlu kita lihat kembali ya contoh-contoh ATP yang ada di PMM karena proses perumusan itu, perumusan TP hanya merumuskannya hanya pada TP, ATP tinggal menyusun kembali. Ya betul Pak Sofia Amir, bahwa ATP adalah tujuan pembelajaran yang sudah disusun, yang sudah jadi jumlahnya pasti sama, betul. Jumlahnya tidak berubah. Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran? Kalau merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan elemen, berarti per elemen kan
kita bedah capaian per elemennya. Berarti tujuan pembelajaran apa saja yang bisa dikembangkan dari masing-masing elemen. Jadi nggak perlu lihat elemen yang lain. Jadi satu-satu. Pak Pak Johan Supangkat ya, ini kalau merumuskan tujuan pembelajaran dengan pendekatan elemen berarti cukup lihat jabaran capaian yang ada di masing-masing elemen, kemudian kita rumuskan jadi tujuan pembelajaran dari masing-masing elemen tersebut tanpa melihat elemen yang lain. Tapi kalau misalkan melihat yang ya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang ada 3 alternatif yang ditanyakan Pak Bapak adalah alternatif ketiga. Bagaimana, bukan alternatif ketiga ya, tapi yang dalam elemen itu bagaimana merumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi ketika merumuskan tujuan pembelajaran dengan pendekatan elemen, maka cukup melihat tujuan pembelajaran, kompetensi apa saja, materi apa saja yang ada pada masing-masing elemen tersebut. Jadi misalkan di matematika ada elemen bilangan. Nah, pada elemen bilangan tersebut itu kompetensinya apa saja yang ingin dicapai, terus materinya apa saja yang perlu dipelajari. Baru kita jabarkan menjadi tujuan pembelajaran pada elemen bilangan. Nanti untuk elemen geometri kita rumuskan sendiri pada masing-masing elemennya. Jadi itu ya, kalau menunjukkan pendekatan elemen, tidak lintas elemen, tidak menggabungkan elemen satu dengan elemen yang lain. Bagaimana jika ada siswa yang belum memenuhi KKTP di lingkup materi, tapi harus sudah pindah ke fase yang lebih tinggi. Misalkan kelas 10 ada 2 TP, siswa yang ya, jadi memang di kurikulum Merdeka ini kan menyarankan automatic promote ya Bapak Ibu, tidak ada siswa yang tinggal kelas, meskipun memang dia belum tuntas untuk satu tujuan, misalkan tujuan pembelajaran pada satu materi tertentu atau pada satu mata pelajaran tertentu belum selesai, maka boleh dia tetap naik kelas gitu ya. Jadi jika memang sudah dia pindah fase, bagaimana treatmentnya? Ya tentu kita berikan penguatan terlebih dahulu pada materi-materi esensialnya saja agar dia bisa lanjut ke fase F-nya. Jadi misalkan kita tentu treatmentnya adalah dengan melakukan penguatan atau memberikan kelas tambahan, itu bisa ya, bisa memberikan program tambahan untuk menguatkan kompetensi peserta didik tersebut agar bisa mempelajari ke materi berikutnya yang akan disampaikan di fase F. Oke, baik. Ini Ibu Siti Patona. Ada 3 aspek kognitif, Marzano, Bloom, dan Wijin atau Entitch. Apakah boleh di-mix sesuai kebutuhan atau hanya? Nah, ini memilih ya Ibu ya, memilih salah satu dari 3 aspek kognitif tersebut. Jadi bisa milih taksonomi Bloom, bisa Marzano, atau pemahaman yang disampaikan oleh Wijin Entitch. Jika ada teori yang lain itu juga boleh digunakan, tapi tetap milih satu, tidak dicampur ya Bapak Ibu antara misalkan tujuan 1 mau Wijin, tujuan 2 mau Bloom gitu, tentunya tidak bisa. Jadi ketika merumuskan satu mata pelajaran, misalkan IPA mau pakai Bloom ya Bloom semua, nanti matematika boleh pakai Wijin, boleh seperti itu. Setidaknya satu mata pelajaran tuntas untuk satu fase tersebut menggunakan pendekatan satu taksonomi. Kemudian Bapak Rubiman, apa perbedaan pertanyaan prasyarat pada RPP dengan pertanyaan pemantik pada modul ajar?
Sebentar. Saya justru saya justru agak bingung ketika baca pertanyaan Pak Rubiman. Pertanyaan prasyarat pada RPP dengan pertanyaan pemantik pada modul ajar. Apakah ada keharusan adanya pertanyaan prasyarat pada RPP dan adanya pertanyaan pemantik pada modul ajar? Karena komponen minimalnya tadi sesuai yang saya sampaikan bahwa intinya ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen di awal pembelajaran itu bisa berupa pertanyaan pemantik, yang mungkin bisa berupa teks tertulis atau bisa dengan lisan. Jadi pertanyaan prasyarat ini yang dimaksud ini apa, saya juga kurang paham. Yang kami kenal di sini sih adanya pertanyaan pemantik ya, baik itu bisa ada pada modul ajar atau pada RPP ya, bentuknya itu pertanyaan pemantiknya. Jadi kalau terkait pertanyaan prasyarat mungkin saya apakah Pak Rubiman masih ada, mungkin bisa dikonfirmasi gitu Pak di sini? Karena pada komponen minimalnya tadi memang ada asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran, tapi tidak spesifik menyebutkan pertanyaan pemantik atau pertanyaan prasyarat gitu ya Pak ya untuk masing-masing ininya. Yang dimaksud pertanyaan prasyarat ini seperti apa bentuknya ini saya yang perlu tahu. Iya, makanya saya kalau pertanyaan prasyarat ini bentuknya seperti apa, saya yang belum tahu. Kalau pertanyaan pemantik itu memang yang biasanya disampaikan sebelum memulai pembelajaran itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik ya. Ini mungkin saya jawab Pak Kapraja Sungaji. Iya, Prasyarat di RPP, Bu. kenapa? Kalau prasyarat di Iya, yang saya tahu sih adanya pertanyaan pemantik itu ya Bapak Ibu, itu bisa digunakan di modul ajar maupun RPP. Kalau pertanyaan prasyarat ini yang saya belum paham, apakah yang dimaksud itu kompetensi prasyarat? Kalau kompetensi prasyarat itu yang kompetensi prerequisite gitu kan Bapak Ibu. Ya. Oke, kita masuk ke Bapak Kapraja. Mohon penjelasan perumusan ATP dengan pendekatan scaffolding. Mengingat ATP yang dibuat guru adalah dari kompetensi. Ya, baik. Kalau yang bentar. Kalau yang scaffolding ini kan memang metode pengurutan yang bisa meningkatkan standar performa sekaligus mengikuti mengurangi bantuan secara bertahap. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan itu kan bisa dipilih salah satu memang ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan dari yang mudah ke yang sulit, boleh pakai pendekatan itu saja. Namun scaffolding ini misalkan eh, ketika
memang tidak bisa dipakai untuk semua materi, hanya materi-materi tertentu ya. Jadi pendekatan cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, mau memilih pengurutan dari konkret ke yang abstrak, deduktif, dari yang mudah ke yang sulit, atau hierarki, atau prosedural, atau scaffolding itu disesuaikan dengan karakteristik materi masing-masing. Mata pelajarannya apa, materinya seperti apa, itu baru kita putuskan mau menggunakan pendekatan yang mana, mau menggunakan cara yang mana untuk menyusun TP menjadi ATP-nya. Jadi kalau scaffolding itu memang untuk materi-materi atau mata pelajaran yang dalam mengajarkannya itu memang merupakan metode pengurutan yang meningkatkan standar performanya ya. Dan bantuan yang diberikan itu bisa berkurang secara bertahap. Misalkan mengajarkan, contohnya di sini mengajarkan berenang. Jadi guru menunjukkan cara mengapung terlebih dahulu. Kemudian ketika siswa bisa mencobanya, guru memberikan bantuan secara penuh ketika dia mencoba berenang. Tapi lama-kelamaan pendamping mengurangi bantuan tersebut secara bertahap. Jadi ini pemilihan cara yang dilakukan untuk menyusun tujuan menjadi alur tujuan pembelajaran itu disesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan pada mata pelajaran tersebut. Jadi misalkan jadi jika misalkan matematika maunya ke yang konkret ke yang abstrak, jadi ya dari awal sampai akhir dia menggunakan pengurutan konkret dan abstrak. Kemudian misalkan olahraga menggunakan scaffolding, itu yang cocok olahraga. Jadi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Tidak harus semuanya digunakan gitu ya Bapak Ibu. Jadi pilih satu cara yang sesuai dengan masing-masing karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kalau deduktif kalau dari yang prosedural itu mungkin metode-metode penelitian itu bisa menggunakan prosedural. Jadi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kalau scaffolding itu tentunya terkait bagaimana kita mengurutkan kemampuan dari standar performa sekaligus dengan mulai mengurangi bantuan. Jadi apa saja yang memang perlu bantuan terlebih dahulu itu dilakukan pertama, kemudian sampai di mana guru akhirnya mengurangi bantuan tersebut. Mungkin itu Pak terkait scaffolding. Baik, Bu Dwi, saya kira untuk pertanyaan yang ada di link ini cukup. Kita langsung jawab aja pertanyaan yang raise hand, Bu ya. Oh ya, boleh silakan Pak Heru. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang akan bertanya, yang sudah raise hand, tolong sebutkan nama dan dari instansi mana. Nanti kita bikin buat aksesnya. Silakan dari Pak Hamid Majid. Halo Pak Hamid Majid. Halo. Ya silakan Pak, jika Bapak ingin bertanya Pak, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ingin berbagi, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi. Lebih kepada menambahkan, bukan bertanya ini. Jadi ada pertanyaan dari salah satu rekan bahwa untuk tes asesmen awal yang terdiri dari kognitif, non kognitif itu, kalau tidak salah dari Pak Sudirman ya. Nah itu menurut hemat saya kalau di aspek kognitif itu kita dapat membuat beberapa pertanyaan. Nah sifat pertanyaan boleh yang disampaikan Bu tadi, bisa kita menggunakan secara lisan pada saat kita memulai dengan persepsi ya, itu bisa, tapi itu salah satu metode. Tapi yang paling penting ketika kita melihat kemampuan kognitif
itu adalah kita ingin mengetahui kesiapan peserta didik atau siswa kita terhadap materi yang akan disajikan. Jadi oleh karenanya ada beberapa trik, diantaranya mengambil materi yang akan disajikan itu sekitar 25%, kemudian di bawah, setingkat di bawahnya itu ada 50%, kemudian 2 tingkat di bawah materi itu adalah 25%. Dari katakanlah kalau dia di kelas 7, berarti 25% materi yang akan disampaikan yang akan kita lanjutkan, kemudian nanti 50%-nya untuk materi di bawah, berarti kelas 6-nya. Dan kelas 4-nya 25%. Itu yang saya pahami seperti itu dari aspek kognitifnya. Sedangkan non kognitif itu kita ingin mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, ini yang lebih bisa melalui kuesioner, bisa wawancara, dan bisa menggali informasi lebih lanjut melalui orang tua, bagaimana pendekatan belajar yang kondisi belajar di rumah peserta didik kita. Saya rasa itu. Kemudian nanti pada gilirannya aspek non kognitif ini yang kita coba melakukan pendekatan visual, audio, dan namanya itu satu lagi kinestetik. Ya, saya rasa itu. Kemudian untuk tadi pertanyaan dari Pak Suandi, misalnya umpan balik ya, asesmen, prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran yang menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kami terkaitan dengan peran orang tua dalam bentuk menentukan strategi. Saya setuju itu. Jadi nanti informasi dari orang tua itu bisa memberikan memberikan guru ya inspirasi terhadap peserta didik kita. Kira-kira melalui pendekatan apa yang akan kita lakukan. Jadi kaitannya di sana. Peran orang tua juga memberikan informasi kepada guru terkait dengan kebiasaan belajar peserta didik di rumah dan mungkin kendala-kendalanya. Saya rasa itu Bu Dwi, sekedar tambahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Hamid Majid. Mungkin yang perlu terima kasih ya tadi atas tanggapannya. Mungkin saya sedikit garis bawahi terkait asesmen di awal pembelajaran. Memang dulu itu kita kenal asesmen diagnostik yang mengukur aspek kognitif maupun non kognitif. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini hanya mengukur aspek kognitifnya saja, Pak. Jadi mungkin saya bisa izin share screen ya, Pak, sebentar. Nah, asesmen asesmen diagnostik itu untuk mengetahui peserta didik kita itu ada di mana saja gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan pembelajaran kita ingin di sini, apakah peserta didik kita ada di sini ataukah jauh di belakang, atau dia udah siap untuk belajar materi berikutnya, atau bahkan dia di atas rata-rata untuk mencapai ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai di sini ya Pak ya, bukan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga kalau tujuan pembelajaran maka erat kaitannya dengan materi atau lingkup materi tertentu. Tapi yang saya garis bawahi bahwa bukan setiap tujuan pembelajaran dilakukan asesmen di awal pembelajaran ya Pak. Intinya kalau asesmen di awal pembelajaran itu untuk menanggapi yang kognitif dan non kognitif, ini untuk mengukur kemampuan kognitifnya saja. Jadi kompetensi apa, sejauh mana kompetensi yang dimiliki peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran pada lingkup materi tersebut. Jadi untuk tahu posisinya dia ada di mana, apakah di sini atau sudah siap di startnya atau sudah di atas rata-rata, dia lebih mahir dari siswa yang lain.
rata-rata inilah yang apa ya, dari sinilah kita perlu tentukan. Nah, aktivitas penyesuaian pembelajaran seperti apa untuk siswa yang ada di sini, untuk siswa yang ada di sini dan ada di sini. Jadi tidak lagi melihat non kognitifnya ya, karena non kognitif kemarin akhirnya dilakukan di awal pembelajaran saja, dan akhirnya dikotak-kotakan menjadi kelas tertentu. Siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata masuk kelas apa, yang di atas rata-rata masuk kelas apa, itu yang tidak kami inginkan. Kalau yang sudah siap, sudah pintar sekali itu masuk kelompok pintar, yang kurang, yang butuh bimbingan masuk kelompok yang kurang pintar, itu yang tidak kami harapkan. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini untuk mengetahui asesmen di awal pembelajaran ini untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa ketika mereka akan masuk ke materi tertentu. Apakah dia sudah tahu materi tersebut atau tidak. Contohnya di sini misalkan materi tentang sebentar. Tadi yang saya contohkan tentang hmm, tujuan pembelajarannya siswa mampu membaca dan memahami maksud bacaan. Ini contohnya seperti ini. Siswa mampu memahami bacaan dan siswa mampu membaca dan memahami maksud bacaan. Tujuan pembelajarannya ini misalkan siswa mampu membaca dengan lancar dan memahami maksud bacaan. Nah, kita perlu tahu seberapa banyak siswa yang sudah mengenal huruf sesuai abjad. Jadi ini kita perlu tahu ini. Apakah masih ada siswa kita yang ada di sini? Kemudian kita perlu tahu apakah berapa banyak siswa yang sudah bisa menyusun huruf menjadi kata yang bermakna, dan berapa banyak siswa yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, dan berapa banyak siswa yang sudah bisa membaca teks dengan lancar dan mampu menceritakan kembali maksud bacaan tersebut. Nah, inilah yang kita namakan dengan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui gradasi siswa kita itu ada di mana, berapa persen yang ada di sini, berapa persen yang ada di sini, berapa persen yang sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, sehingga kita tahu, oh ternyata sudah siswa saja sudah mengenal huruf semua, sesuai abjad sudah mengenal, tinggal namun ada beberapa yang masih hanya mampu menyusun huruf menjadi kata bermakna, dia belum bisa menyusun menjadi kalimat. Nah, treatmentnya tentu akan berbeda untuk siswa yang ada di posisi ini, di tingkat ini, dan di tingkat ini. Jadi itulah yang hasil assessment inilah yang akan kita lakukan, jadi dasar kita untuk melakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi terkait asesmen pembelajaran itu untuk mengetahui sebaran kemampuan peserta didik pada lingkup materi tertentu. Ini bisa dilakukan di setiap ketika mau memulai pelajaran pada lingkup materi tertentu, namun tidak harus setiap tujuan pembelajaran dilakukan di asesmen di awal pembelajaran. Jika informasi dari asesmen sumatif yang sudah dilakukan di pembelajaran pertama itu sudah menjabarkan capaian atau kemampuan peserta didik untuk masuk ke materi berikutnya, maka materi berikutnya tidak perlu dilakukan asesmen di awal pembelajaran. Mungkin itu Pak, jadi fokusnya asesmen di awal pembelajaran ini lebih untuk mengetahui aspek kognitifnya. Mungkin itu Pak Hamid. Baik, terima kasih Bu Dwi. Untuk selanjutnya kepada Franseli. Silakan Pak Franseli atau Ibu ya. Baik, terima kasih. Pak Franseli. Silakan Pak. Ya, saya Pak Franseli. Selamat sore, Bu Dwi. Ya, senang sekali mendengar paparan terkait dengan asesmen yang disampaikan oleh Ibu. Ada kurang lebih 3 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama, terkait dengan perangkat ajar bisa dipilih untuk RPP atau modul ajar. Nah, ini kan untuk tahun pertama sekolah penggerak itu sudah masuk tahun ketiga begitu ya di angkatan pertama itu. Nah, apakah dari tim pengembangan tidak memutuskan untuk ya sudah modul ajar saja, tidak ada lagi, karena kalau kita lihat di situ kan
modul ajar justru jauh lebih lengkap gitu. Tapi masih ada pilihan modul ajar atau RPP. Ini khusus untuk kelas yang menerapkan kurikulum merdeka. Lalu yang kedua terkait dengan masih asesmen awal, ini lebih ke hal teknis terkait pembagian kelompok. Tadi Bu Dwi sempat mengatakan bahwa untuk pembagian kelompoknya itu jangan nanti ada kategori ini kelompok pintar, ini kurang pintar ya, atau masih perlu pendampingan. Nah, justru seperti itu saya pikir lebih baik karena nanti akan mengarah lebih memudahkan gurunya untuk pemberian tingkat kesulitan tugas ya di setiap kelompok itu. Tapi justru lebih ke majemuk begitu. Jadi bisa di dalam satu kelompok itu kumpulan yang lebih bervariasi. Nah, ini mohon penjelasannya. Lalu yang ketiga terkait dengan elemen terdiferensiasi atau berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi di buku yang waktu awal kita kegiatan PKP yang masih dalam bentuk naskah akademik itu saya baca dan di situ ada 4 elemen yang terdiferensiasi, konten, proses, produk, dan yang keempat itu lingkungan belajar. Tapi dalam penjelasan tadi hanya 3 saja. Mohon informasinya apakah elemen yang keempat terkait dengan lingkungan belajar itu sudah tidak lagi. Ini mungkin lebih ke hal teknis bagaimana mengatur kelasnya dan yang lain-lain. Mungkin itu 3 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Franseli atas pertanyaannya. Yang pertama, kenapa tidak ditetapkan yang dikembangkan modul ajar saja? Kenapa harus ada pilihan gitu ya Pak ya? Kenapa ada opsi RPP atau modul ajar? Kenapa tidak ditetapkan langsung modul ajar saja? Jadi justru di sini ini memang kenapa kita tidak tetapkan karena kita juga memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru jika memang masih menggunakan buku yang tadi di mana buku itu adalah sebagai salah satu media belajar gitu ya Bapak Ibu, media pembelajaran. Jika memang menggunakan buku sudah ada media pembelajarannya, maka dia bisa mengembangkan RPP. Tapi ketika dia menggunakan rujukan lain, maka pada modul dia harus mengembangkan modul ajar sehingga di mana dia bisa menggunakan media pembelajaran yang lain di luar buku teks pembelajaran yang sudah dipakai sehari-hari begitu Pak. Jadi ketika memang dia tidak ada di dalam modul ajar tersebut, pembedanya kan tadi di media pembelajaran. Jika sudah ada media pembelajarannya, cukup mengembangkan RPP-nya. Tapi jika tujuan pembelajaran tersebut tidak sesuai, tidak ada media pembelajarannya, dia mengembangkan MA dengan menggunakan media pembelajaran yang lain, seperti bahan bacaan yang lain, lembar kegiatan atau video atau tautan dari situs web. Jadi, kenapa kita masih berikan kebebasan? Karena itu salah satunya. Jadi kalau memang sudah memiliki media pembelajaran, dia cukup mengembangkan RPP-nya saja, tapi ketika belum ada media pembelajarannya, maka harapannya sudah mengembangkan modul ajar. Itu sih Pak, karena pembeda dari RPP dan modul ajar ada di media pembelajarannya. Ini sebenarnya runtut ke perumusan TP-nya ya. Sebenarnya itu merujuk ke perumusan TP. Di dalam buku itu sendiri kan sudah ada TP-TP-nya, sedangkan satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk merumuskan ATP sendiri. Nah, itu modul ajar itu untuk memadahi tujuan pembelajaran yang tidak ada di dalam buku. Mungkin kan ketika satuan pendidikan mengembangkan tujuan pembelajaran sendiri, ada beberapa tujuan pembelajaran yang mungkin tidak tercover di buku, maka harapannya mengembangkan modul ajar dengan mengambil media pembelajaran dari sumber-sumber belajar yang lain. Mungkin begitu Pak Franseli. Baik. Kemudian dalam Baik, terima pengelompok, kasih. Oh, masih ada Bu? iya masih ada Oh ini ya, oke, masih oke, pertanyaan silakan. pertama. Silakan. Dalam pengelompokan hasil asesmen, mengapa tidak disarankan perihal maksudnya pengelompokannya sebenarnya tadi pengelompokannya kan sudah dibahas, ada beberapa pengelompok, ada 4 sebentar.
Jadi memang pengelompokannya itu harapannya kan tidak permanen, disesuaikan dengan hasil asesmen di awal pembelajaran. Nah, diferensiasinya itu berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan. Bisa, misalkan kelompoknya tadi bisa saja kelompok berdasarkan misalkan low middle high. Jadi siswa yang butuh pendampingan sekelompok dengan siswa yang butuh pendampingan, siswa yang di rata-rata dengan siswa yang di rata-rata, atau siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih tinggi dari temannya dengan kemampuan yang sama. Itu lebih mudah dalam misalkan penyesuaian materi yang dipelajari, penugasannya juga itu ya, Pak, ya, lebih mudah karena sesuai dengan kelompok kemampuannya sama. Tapi yang disarankan di sini tuh bisa bisa blended juga, nggak hanya yang kemampuan rendah dengan kemampuan rendah, tapi bisa saling bisa campur. Nantinya di mana siswa yang memiliki kemampuan mahir mungkin bisa memberikan penjelasan agar, siswa yang membutuhkan bimbingan juga memiliki pemahaman yang nantinya bisa sama dengan temannya yang sudah mahir. Itu harapannya sih, jadi kelompoknya lebih heterogen gitu. Baik, baik. Dalam naskah akademik ada 4 elemen, tapi yang tadi saya jelaskan ada 3 elemen. Mungkin, kalau yang terakhir kan lingkungan belajar gitu ya, Pak, ya, elemen lingkungan belajar. Sebenarnya itu memang perlu, tapi yang disarankan di sini 3. 3 itu sudah cukup untuk memberikan diferensiasi pembelajaran. Kalau tadi yang terkait lingkungan belajar, jika memang bisa dilakukan diferensiasi lingkungan, karena takutnya ketika diferensiasi lingkungan disampaikan di sini, semua sekolah itu akan itu, Pak, akan bingung untuk menerapkannya seperti apa, dengan ada yang keterbatasan sumber daya atau sarana dan prasarana yang terbatas, maka di sini kita angkat hanya ada 3 saja yang mungkin akan sangat fleksibel dilakukan dengan kondisi dan situasi apapun gitu, Pak Franseli. Jadi jika memang elemen yang keempat terkait lingkungan belajar, itu bisa dilakukan diferensiasi di sana, itu juga boleh. Tapi yang disarankan di pusat untuk dilakukan saat ini adalah tiga diferensiasi tadi, konten, proses, maupun produknya. Jadi kalau misalkan lingkungan belajarnya mau didiferensiasi itu boleh, tapi yang kami sarankan itu di tiga elemen itu saja yang untuk dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan di semua satuan pendidikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Mungkin demikian, Pak Franseli. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya hanya mau konfirmasi saja karena naskah akademik atau buku itu saya sudah coba baca, takutnya ada yang sudah di skip gitu. Terima kasih Bu. Iya, Ya baik, terima sama-sama Pak kasih Frans. Pak Franseli. Ya. Selanjutnya Ya, silakan Bu Lulu ya. saya ya Mohon Mas maaf Heru. ini Bapak Ibu karena mengingat waktu, jadi tolong singkat saja, dan bagi Bapak Ibu yang belum memberi kesempatan, nanti akan kita bagi share linknya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin yang terakhir mengingat waktu yang sudah terbatas karena nanti masih ada sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Heru atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati, terima kasih materinya, penyegarannya kali ini betul-betul merefresh kita bersama. Saya Lulu Eliana, kebetulan mendapatkan tugas untuk pendampingan di pendidikan anak usia dini. Mohon penegasan untuk PAUD dalam capaian pembelajaran. Ya, itu kan mengalami perubahan ya. Istilahnya meskipun itu dalam kurikulum 13 itu sudah ada semua, tetapi lebih dijelaskan kembali di capaian pembelajaran fase pondasi. Kemudian juga dalam elemen PP, kompetensi, dan lingkup materi masih membutuhkan pemahaman yang mendalam. Yang ingin saya tanyakan di sini, penegasan untuk standar tingkat pencapaian perkembangan anak, apakah masih menggunakan dokumen yang lama ataukah mungkin ada perubahan-perubahan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran berpusat pada murid? Seperti itu. Ini karena dalam pendidikan anak usia dini memang STPPA itu ya maksudnya Bu ya? iya, heeh, spesifiknya ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, asesmen awal, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain itu kan harus yang kita tahu di samping melihat kesiapan anak juga
juga ketercapaian perkembangan anak itu sampai di manakah itu. Jadi STPPA itu kan ini masih memakai dokumen yang ada di kurikulum 13. Apakah Nah, untuk kurikulum Merdeka ini nanti ada relevansi atau penyesuaian yang mencakup dan mengakomodir kebutuhan yang ada di kurikulum Merdeka, terutama pembelajaran berkecukupan pada murid Ibu Dwi. Nah, yang kedua untuk pembelajaran terdiferensiasi pada pendidikan anak usia dini, kalau saya melihat hasil diskusi dan juga teman-teman ketika belajar bersama-sama pasti langsung berpikirnya itu adalah pada gaya belajar. Karena di PAUD itu ada istilahnya densitas kesiapan alat main, kemudian juga kesiapan yang lainnya. Pasti itu yang dipikirkan adalah gaya belajar anak. Karena itu paling mudah untuk diterapkan. Padahal tadi Bu Dwi untuk menyegarkan kembali ke kita, fokus pada kesiapan atau capaian belajar peserta didik. Mohon ini Bu, apa, penjelasan supaya kami lebih mudah nanti untuk menyampaikan kepada, apa, para peserta di sekolah kami. Dan untuk tadi dari Pak Hamid kan, Bu Dwi menjawab kan memakai asesmen awal yang mengukur pada aspek kognitif saja. Nah, kalau di PAUD itu kan lebih kepada pembentukan sikap yang 70% ya, begitu. Untuk asesmen awal di PAUD sendiri nanti seperti apa ya yang paling tepat begitu. Terima kasih Bu Dwi, itu yang bisa saya sampaikan. iya baik. Terima kasih Bu Lulu Eliana. Nah ini kebetulan memang kalau PAUD saya agak kurang dapat update ya, tapi terkait untuk apakah ada dokumen terbaru ke depannya, sepengetahuan saya saat ini memang hanya ada capaian pembelajaran yang juga ada bagaimana cara memahami capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi di PAUD itu memang hanya ada 2 dokumen itu sih Bu, yang saya tahu tidak ada dokumen lain yang bisa dijadikan rujukan. Jadi rujukannya terkait PAUD adalah di capaian pembelajaran itu sendiri, dan ada satu dokumen tentang penjelasan lingkup capaian pembelajaran pada fase fondasi. Di situ dijabarkan bagaimana tujuan pembelajaran untuk tahun usia 4, 5, dan 6 itu saja sih. Jadi kalau apa STPPA mungkin itu sudah diramu gitu ya Bapak ya Bu Lulu, sehingga muncullah jadi capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk memahami capaian pembelajaran satuan PAUD itu ada kita terbitkan satu penjelasan sendiri terkait bagaimana memahami lingkup capaian pembelajaran pada fase fondasi tersebut. Mungkin itu saja Bu, 2 dokumen yang jadi rujukan untuk PAUD yang ada di kurikulum Merdeka saat ini. Ya, Bu Dwi, untuk STPPA kalau kami lihat itu kan lebih kepada penjelasan tentang perkembangan anak yang mudah sekali untuk bisa diakses oleh para guru ya. Jadi di samping capaian pembelajaran di situ ada elemen, kemudian ada kompetensi, kemudian ada lingkup materi. Nah, untuk STPPA itu kan kalau di PAUD memang sampai sekarang ini ya teman-teman yang menggunakan kurikulum Merdeka ataupun dalam PSP itu masih memegang STPPA untuk memudahkan begitu. Mungkin Ya. Bu Lulu bisa baca dokumen terkait lingkup CP serta contoh indikatornya. Di situ juga ada subelemen, kemudian contoh alur tujuan pembelajarannya, dan dasar penyusunan alur tujuan pembelajaran. Itu sudah rigid sekali untuk masing-masing subelemen. Mungkin bisa baca di situ ya Bu ya, sebagai Oke, rujukannya. terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Lulu. Kemudian cenderung pada gaya belajar. Mungkin memang di PAUD lebih spesifik karakteristiknya sangat berbeda ya dengan jenjang di kakak-kakaknya, jenjang di atasnya. Jadi mungkin akan sangat berbeda ketika memang gaya belajar itu mempengaruhi ini terkait diferensiasinya ya tadi ya Bu ya. Iya, betul. Diferensiasi karena kan
ketika kita bicara diferensiasi di PAUD, pasti ini Bu, langsung ke arah gaya belajar begitu. Karena memang itu yang paling mudah untuk dipahami, gitu. Hmm, Hmm, sebenarnya sih, sebenarnya tadi yang saya sampaikan itu untuk semua jenjang ya. Memang gaya gaya belajar itu mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik ya, tapi harapannya gaya belajar itu pun bisa dikembangkan dengan melatih atau memberikan stimulus-stimulus gitu ya Bu ya, ketika dia dibiasakan untuk misalkan yang tadinya auditori, kemudian diberikan yang pendekatan kinestetik. visual, kinestetik, mungkin akan berkembang juga kinestetik dan visualnya gitu Bu. Jadi tergantung pembiasaannya. Makanya kemarin kenapa diputuskan bahwa kita tidak berpengaruh ke gaya belajarnya, diferensiasi pembelajaran itu tidak untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang berbeda-beda, justru dengan dengan itu untuk mengembangkan ketiga aspek gaya belajar tersebut, harapannya bisa berkembang secara bersamaan. Nah, tadi yang makanya fokusnya ke diferensiasi yang dilakukan diferensiasi konten, tapi kalau di PAUD kan memang kontennya belum terlihat gitu ya Bu ya. Jadi Iya, mungkin bisa dengan prosesnya berarti Bu, nanti proses iya. pembelajarannya bisa menggunakan media pembelajaran yang berbeda, mungkin alat Mhm, bantu belajar yang berbeda, mainan yang berbeda untuk masing-masing anak gitu Bu. Tapi tetap mhm, harapannya motorik, visual, kinestetik maupun auditori itu bisa tetap dikembangkan gitu. mhm. Oke, yang terakhir untuk asesmen awal di PAUD Bu Dwi. Ah, iya asesmen di awal di PAUD ini, eee saya mungkin belum bisa dapat gambaran juga ya Bu Lulu, mohon maaf karena Iya, saya sendiri belum baca capaiannya seperti apa. Kalau sudah bisa baca capaiannya mungkin bisa, itu ya, apa, sedikit memberikan pencerahan terkait, mhm, contoh asesmen awalnya seperti apa gitu. Kalau yang jadi mungkin kita keep dulu ya Bu Lulu untuk, iya, contoh konkretnya asesmen awal di jenjang PAUD itu seperti apa? Mohon maaf daripada nanti mhm, saya beri contoh tapi tidak iya, relevan untuk yang jenjang PAUD. iya. Oke, terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Dwi atas materi dan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bagi Bapak Ibu mohon maaf sekali, saya sadar dan maklum paham dan Bapak masih banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan kepada Bu Dwi, tapi mengingat terbatasnya waktu dan juga masih ada sesi kedua, jadi mohon maaf sekali. Nanti untuk Bu Dwi, terima kasih sekali Bu Dwi ya atas Ya, sama-sama. materinya dan kami persilakan Bu Dwi untuk melanjutkan aktivitas lainnya. Baik, Eh, terima kasih banyak Pak Heru, terima kasih Sama-sama banyak Bu Bapak Ibu Dwi, semuanya. monggo Mohon izin nggih. untuk pamit. Ya baik Bu. Bapak Ibu semuanya, untuk saat ini kita break dulu ya 5 menit sambil menunggu narasumber yang kedua untuk pemanfaatan Boskin. Terima kasih.